Para peserta kursus sekarang sedang masuk dalam diskusi kelompok. Setelah mereka masuk dalam diskusi kelompok, lalu apa yang mereka diskusikan nanti akan dipresentasikan. Baik, inilah suasana para peserta kursus dalam diskusi kelompok mereka masing-masing. Makanya di Kejaksaan mengambil keputusan kebijakan bahwa setiap asumsi harus menggunakan KB alam daripada menggunakan KB buatan. Mungkin itu saja jawaban kami sementara. Mungkin kurang lebih kami mohon maaf apabila ada masukan tambahan lagi bisa kami terima. Terima kasih. Terima kasih. Ini kelompok 1 sudah plenokan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 ada tambahan atau tanggapan terhadap hasil diskusi ini. Silakan. Ada tambahan. Kelompok 2 dulu. Adakah? Berarti pendapat kelompok 1 sama dengan kelompok 2 pas. Pas. Baik. Kalau sudah tidak ada tambahan lagi, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan. Terima kasih. Ya. Kelompok 2, mari. Nanti sudah berhasil sudah. Kelompok 2 siap. Kenalkan nama. Baik, terima kasih Bu untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lydia Kandidarika, biasa dipanggil Lydia, asal dari Tini, Atambua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Mengapa Gereja Katolik menghendaki program keluarga berencana alamiah? Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 2 dan berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Ibu Yus tadi, Gereja Katolik menghendaki adanya dilaksanakannya keluarga berencana alamiah karena beberapa manfaat yang kita peroleh. Dalam hal ini, satu, dari sisi ekonomi kita tidak perlu memerlukan biaya tambahan, dan yang kedua dari sisi moral Katolik tidak terjadi pelanggaran terhadap hidup manusia. Dalam hal ini kita tidak melakukan aborsi atau pengguguran secara paksa. Dan yang ketiga, dengan melaksanakan program keluarga berencana alamiah, keluarga Katolik telah melakukan penghormatan terhadap manusia. Dalam penjelasan ini, istri tidak dijadikan pemuas nafsu oleh suami, dalam hal ini laki-laki. Lalu
program KBA, keluarga Katolik telah melakukan pelayanan rencana Allah dan atau mendukung rancangan Allah bagi cinta perkawinan. Demikian jawaban dari kelompok kami. Saran dan masukan kami sangat menerima. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah membawakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 dan 3 memberikan tanggapan untuk hasil diskusi yang dibawakan. Silakan. Kelompok 2 jangan katakan pas dulu. Kelompok 1 lulus lah. Kelompok 2 belum pas. Kelompok 3 pas terus supaya mereka pas. Tidak ada yang ditanggapan. Ayo, mari beri sedikit tambahan kah atau koreksi kah atau model apa terhadap diskusi kelompok 2 ini? Benar pas? Oke. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah membawakan hasil diskusinya. Terima kasih banyak. Baik, kita lanjut lagi pada kelompok 3. Silakan. Baik, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3, saya ingin menjawab pertanyaan yang tadi diberikan oleh Mayus, yaitu 3 metode untuk mencegah kehamilan. Yang pertama, metode perhitungan masa subur dan masa tidak subur. Yang kedua, membedakan masa subur atau masa basah, terus masa kering atau masa tidak subur. Baik, itu mungkin jawaban dari kami kelompok 3. Kira-kira ada tambahan atau apa dari kelompok 1 dan 2? Kami siap menerima. Baik, sebelum kelompok 1 dan 2 menanggapi atau memberikan saran, kelompok 3 sendiri adakah yang terlupakan? Iya, silakan. Baik, terima kasih. Saya hanya menambahkan satu saja, itu untuk mencegah kehamilan itu harus memberi ASI selama 2 tahun. Terima kasih. Baik, ada tambahan dari kelompok 1 dan 2 terhadap hasil diskusi kelompok 3? Ada? Ya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya ingin menambahkan beberapa hal penting yang kita ketahui berkaitan dengan penjelasan yang tadi Mama Yus sudah sampaikan, bahwa cara untuk menunda kehamilan yaitu dijelaskan oleh saudara ada 3. Itu saya mau tambahkan bahwa selain itu kita perlu pintar-pintar menghitung hari. Pintar-pintar menghitung hari, dan juga selain itu kita perlu untuk tidak menjadikan istri sebagai pemuas nafsu. Selain itu juga kita perlu sebagai pihak laki-laki untuk menunda kehamilan. Sebenarnya itu yang memegang kendali adalah pihak laki-laki, sehingga
tidak ada yang ditutupi selama masih subuh ataupun sesudah masuk subuh. Mungkin ini ada beberapa tambahan. Selanjutnya saya lebih teman-teman untuk menambahkan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Masih ada kan dari kelompok 1? Baik, dari kelompok 1 mungkin saya mau memperjelas pemahaman saya. Cara untuk mengendalikan itu mungkin saja ya di rumah atau di kamar pasangan suami istri harus ada kalender. Jadi misalkan di atas itu setiap bulan itu jadwal sampai yang Desember jadi tentang mana tanggal subur, tanggal mana yang tanggal masuk sehingga itu menjadi warning kepada pasangan suami istri ketika berkata tanggal ini jangan masuk lain. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Kelompok 3 setuju dong semua saudara. Masih ada lagi? Kalau tidak ada lagi, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kembali. Baik, nama saya Alfred Yohanes Dewasa Lewe, biasa dipanggil Alfred. Terima kasih Kakak Alfred, silakan kembali. Baik, setelah ketiga kelompok ini plenokan hasil diskusinya sangat baik, saya berkesimpulan bahwa yang saya sampaikan itu benar-benar didengarkan, bukan didengar saja tapi didengarkan, sehingga ketika dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan bahkan menanggapi sudah ada tambahan-tambahan yang baik sesuai dengan yang diberikan. Terima kasih banyak.